Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Iwe, ya. Oke, kali ini saya akan membahas soal TPS, kemampuan kuantitatif, prediksi untuk UTBK tahun 2020. Semoga soal-soal ini nanti bisa bermanfaat bagi adik-adik dan ada yang keluar gitu ya. Nah, jangan lupa sebelum menonton di subscribe dulu. Oke, sekarang langsung aja kita saksikan videonya. Soal nomor 1. Oke, ada gambar seperti ini yang ditanya nilai X dan Y. Nah, gimana nih polanya? Coba deh ya, kita perhatikan nih polanya adik-adik nih ya. Tak tulis dulu, ini ada, nah kalau kita lihat dari sini nih, ini kan semakin besar nih ke sini. Nah, berarti ini kemungkinan polanya kayak gini nih. Aduh. Bentar. Ini berarti ini adalah 3, 5, terus 8, terus ini ada X, ada 17, ada 23, ada Y, ada 38, ada 47. Oke, ini akan kita lihat polanya pakainya seperti apa. Nah, coba kalau ini ke sini, ini kan tambah 2 ya adik-adik ya. Ini ke sini tambah 3. Coba deh ini, apakah ini tambah 4, tambah 5, ini tambah 6? Iya, ini ternyata tambah 6 nih adik-adik. Ini 7, 8, coba apakah ini tambah 9? Iya, ini tambah 9. Berarti kalau gitu ini ke sini ditambah 4, ini ke sini ditambah 5, ini ke sini ditambah 7. Nah, berarti kalau gitu, ya langsung aja nih berarti. Ya, 8 ditambah 4 itu sama dengan X. Gitu ya. Berarti ini X-nya sama dengan 12. Nah, X-nya sama dengan 12. Nah, berarti berikutnya lagi yang ini ya, 23 ditambah 7, 23 ditambah 7 sama dengan Y. Berarti Y-nya sama dengan 30. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 yaitu 12 dan 30 yang C. Soal nomor 2. Ya, ada deret seperti ini. Misalkan di sini adalah 12 gitu ya. Ini 12, terus ini ada 10, ada 14, ada 8, ada 18, ada 6, ada X nih. Nah, sekarang kita lihat polanya nih adik-adik ya. Nah, kalau kita perhatikan nih ya, yang ini dengan ini dan ini nih. Nah, ini sepola nih, iya enggak? Nah, ini ke sini itu dikurangi 2. Ini ke sini juga dikurangi 2. Nah, berarti kalau gitu yang tidak saling kari itu juga akan satu pola sendiri, gitu kan? Oke, berarti kalau gitu ini ke sini berapa ini? Tambah 2. Terus ini ke sini tambah 4. Nah, berarti kemungkinan yang ini ke sini adalah ditambah 6. Jadi kan ini plus 2 plus 2. Nah, ada nggak jawabannya nih? Berarti kalau gitu nanti ini X itu sama dengan 18 ditambah 6, yaitu sama dengan 24. Oh, ada. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang C. Soal nomor 3. Oke, ini angka di dalam segitiga ini dibentuk, atau ini angka di dalam segitiga ini ya, ini dibentuk menggunakan pola aritmetika ya, dengan otomatis 18 ini adalah ada hubungannya dengan angka-angka yang di luar. Nah, kira-kira kalau B itu identik dengan yang A, jawaban X itu apa? Berarti kita harus tahu pola untuk yang A ini apa dulu nih adik-adik. Oke, 18 itu kira-kira apa hubungannya dengan 3, 6, 9? Gitu ya. Oke, coba misalkan nih 9 dibagi 3, kan 3 dikali 6. Bisa ada hubungannya ya 18 ya. Tapi kalau misalkan 8 dibagi 5, oh nggak bisa. Atau 8 dibagi 5 berapa? Nah, terus kalau dikali 10, berarti 16 ya. 16. Oke, ini bisa. Terus kalau misalkan yang ini 6 dibagi 2, ya 6 dibagi 2 itu sama dengan 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 9 18, 10 bagi 2 ini juga 16. Ini ternyata sama nih. Ya adik-adik ya. Berarti ini bisa nih
dengan cara ini polanya 18 itu gitu ya. 18 itu ternyata adalah saya pakai yang ini 6 dibagi 3 gitu ya. Berarti yang ini dibagi ini. Terus berikutnya lagi, ini nanti akan kita kali nih. Kita kali dengan ini 9. Nah, gitu kan? Ini kan sama dengan 18. Nah, berarti kalau gitu yang X ini sama dengan apa nih adik-adik? Ya berarti 10 dibagi 5, 10 dibagi 5, gitu kan ya? Ini nanti akan kita kali dengan 8 ini. Kali dengan 8. 10 dibagi 5 itu berapa? 2 kali 8 berarti 16. Gitu ya. Ini juga bisa nih. 8 bagi 5 itu sama dengan 2 kali ini juga sama ya. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 3 yaitu yang B. Soal nomor 4. Nah, setelah memperhatikan gambar di bawah ini, tentukan bilangan yang tepat untuk menentukan nilai X pada lingkaran paling atas dari gambar sebelah kanan. Oke, kira-kira apa hubungannya? Nah, ini harus kita teliti. Kira-kira nih yang ini kan yang paling atas nih, 2 ini berasal dari apa nih hubungannya dengan yang ini gitu ya. Oke, sudah ketemu? Nah, ini ternyata begini nih adik-adik. 2, bentar dulu ya. Nomor 4, 2 ini ternyata sama aja dengan nih 9 ditambah 7 gitu ya. 9 tambah 7 dibagi 9 tambah 7 itu berapa? 16 ya. Dibagi 10 kurangi 2. Nah, ini asalnya dari ini. Nah, berarti kalau gitu yang ini nanti yang X gitu ya. Yang X itu sama dengan apa sih? Berarti ini X itu sama dengan, nah berarti ini kita jumlahkan aja, 20 ditambah 4 dibagi, nah ini adalah 6 kurangi 2. Nah 20 ketambah 4 itu kan 24 dibagi 4. Nah maka otomatis jawabannya adalah 6. Nah ada ya. Nah sehingga nomor 4 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5. Jika X itu 222 dibagi 555 dan Y 444 dibagi 666. Nah, kalau angka yang atas semua nih adik-adik, angka yang atas sama semua, bawah sama semua, dan jumlahnya sama, gitu ya. Ini cara cepatnya langsung kita ginikan aja nih, ya. Langsung kita, nah berarti kalau yang X gitu ya, ini X itu langsung aja ambil angka ininya, angka depan dan depan yang bawah dan yang atas dan bawah. Berarti X itu sama dengan 2/5. Nah, gitu aja langsungan ya. Berikutnya, nah yang Y-nya berarti Y-nya itu sama dengan 4/6. 4/6. Nah, kayak gini aja diambil. Atau sebenarnya dibagi berapa sih nih? Dibagi 111 semuanya nih adik-adik. Nah, terus sekarang mana yang besar antara X dan Y? Gitu kan? Mana yang besar antara X dan Y? Nah, kalau seperti ini nih adik-adik, ini saya kalikan 6 nih, yang X-nya itu. Itu kalau saya kalikan 6 ini, berarti yang atas jadi 12, yang bawah adalah 30. Itu kan ya? Terus kalau yang Y itu saya kali 5, berarti yang atas jadi berapa? 20, ya kan? Yang bawah jadi 30. Nah, berarti besar yang mana nih? Antara 12/30 dengan 20/30. Iya, berarti besar yang Y. Sehingga soal nomor 6, jika A ditambah 3 sama dengan 6 gitu ya. Sedangkan B adalah bilangan bulat negatif antara negatif 9 dan negatif 7. Oke, berarti kalau gitu yang pertama ini A ditambah 3 sama dengan 6. Berarti A sama dengan berapa ini? Ya, 6 dikurangi 3 ya adik-adik ya. 6 dikurangi 3 berarti A sama dengan 3. Oke, berikutnya yang B-nya. B-nya itu bilangan bulat negatif antara negatif 9 dan negatif 2. Nah, berarti apa itu? Antara negatif 9 dan negatif 7.
Ya, berarti otomatis B itu sama aja dengan negatif 8. Nah, bilangan bulat ya, antara negatif 9 dan negatif 7. Berarti negatif 8. Nah, dari sini berarti apa hubungannya ini antara A dan B? Apakah A lebih besar dari B? Iya, betul. Berarti yang ini benar. Ya, kalau ini benar, oke, sekarang kita kuadratin lagi deh. Kita kuadratin. Biasanya kalau pilihan kayak gini, kalau satu benar maka 3 benar, itu kayak gitu. Tapi kita cek ya. Oh, ini B pangkat 2 ya nih adik-adik ya, bukan B2. Kalau A dikuadratin berarti ini yang pilihan 3 gitu ya, yang option 3. Kalau misalkan 3 kuadrat, benar enggak kurang dari negatif 8 kuadrat? Benar ya? Nah, berarti kan 1 dan 3 benar. Sekarang kita cek yang 2 nih. Kita cek yang 2. 3A. Berarti 3 kali 3 ditambah B. Ditambah B yaitu negatif 8. Ini lebih besar dari 0. 3 kali 3 9 kurangi 8, 1 lebih besar dari 0. Berarti benar ya? Oke, berarti yang 2 benar. Berarti sekarang kita cek yang 4 nih. Kita cek yang 4. Nah, 2 ini A kuadrat, berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3, itu kan ya, dikurangi 15, apakah sama dengan 0? Ini 9 ditambah 6 kurangi 15 sama dengan 0. Benar ya? Iya, ini benar juga. Berarti kalau gitu 1, 2, 3, 4 benar. Atau dengan kata lain, semua pilihan benar, yaitu yang E. Soal nomor 7. Jika tabung A, nah ini bukan tabung A ya, tapi tabung A tingginya 2 kali tabung B dan jari-jarinya setengah dari tabung B. Gitu ya. Berarti tabung A tingginya 2 kali tabung B. Oke, kita tulis di sini deh. Sebentar. Tabung A, tinggi tabung A itu sama dengan 2 kali tinggi tabung B. Berikutnya lagi, dan jari-jarinya setengah tabung B. Ya, berarti ini RA itu sama dengan setengah RB. Nah, yang ditanya berapakah perbandingan isi? Nah, volume nih, berarti perbandingan volume. Volume A banding volume B. Ya, oke. Ini kayak gini nih, adik-adik ya. Nah, kalau volume tabung itu rumusnya apa? Rumusnya itu kan sama aja dengan pi R kuadrat kali T, gitu kan ya. Jadi nanti kalau yang ditanya perbandingan, ini ada cara cepatnya nih adik-adik. Jadi caranya seperti ini. Ya, jadi kalau yang tanya perbandingan volume A banding volume B gitu ya. Berarti ya langsung gini aja perbandingannya. Nah, berarti VA banding VB gitu ya. Ini sama aja dengan RA per RB, yang ini kuadrat, dikali TA per TB. Nah, kayak gini aja. Jadi lebih mudah. Oke. Saya garis dulu. Oke, sekarang berarti tinggal kita masukkan ke rumus ya. Berarti ini VA per VB sama dengan, nah, RA. RA-nya adalah setengah RB. Kita tulis di sini. Setengah RB. Per RB-nya berarti biarin aja RB. Gitu ya. Oke. Bentar. Kita hapus dulu yang ini ya. Oke, ini biarin aja wis. Kita buat kuadrat ya. Adik-adik, ini kuadrat. Terus dikali, berarti TA. TA-nya berapa di sini TA-nya? 2TB. 2TB dibagi TB. Nah, ini tinggal kita coret-coret aja nih, adik-adik ya. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Nah, berarti jawabannya apa nih? Setengah per 1 kan setengah. Kalau dikuadratin ini adalah 1 per 4. Dikali, ini adalah 2 per 1. Jadi jawabannya adalah kalau disederhanakan 1 per
2. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang B. Soal nomor 8. Oke, 15 tahun yang lalu umur ayah 3 kali umur anaknya. Saat ini perbedaan umur mereka adalah 30 tahun. Jadi saat ini umur ayah dan anaknya adalah, nah ini bisa lihat dari opsinya juga bisa nih adik-adik. Ini kalau dilihat dari opsinya, nah, selisihnya udah 30 tahun semua nih. Ini kurangi 15, ya kurangi 15 berarti sama dengan 20. Ini kurangi 15 sama aja dengan berapa nih? Ya, ini bisa kita lihat dari optionnya ya. Nanti tiga kali nih. Ini berarti kalau tak kurangi 15, ini adalah 40. Benar ya adik-adik ya? 50. 50. Berarti ini 50. Sebentar. Nah, ini adalah 50 ya kalau dikurangi 15. Ini kalau dikurangi 15 adalah 20. Benar nggak 3 kalinya? Enggak ya? Ini kalau tak kurangi 15, ini adalah 30. Ini kalau tak kurangi 15, ini 0. Ini tak kurangi 15, ini adalah 35, gitu kan ya? Kurangi 15, ini adalah 5. Ini kalau tak kurangi 15, ini adalah 30. Berapa nih? Kurangi 15 berarti 40. Dan ini kurangi 15 adalah 10. Gitu ya. 10. Nah, sekarang yang ini kurangi 15 berarti ini adalah 45. Ini kurangi 15 adalah 15. Mana yang merupakan 3 kalinya nih kalau dilihat dari seperti ini? Ya. Yang merupakan 3 kalinya yaitu adalah yang E. Benar ya adik-adik ya? Bisa kita lihat seperti itu daripada pakai rumus kayak gitu. Ini kan dikali 3 ya. Ini ke sini ya. Kali 3 ini. Kalau ini jelas salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 8. Soal nomor 9. Untuk mengecat sebuah tembok, sebuah kamar Andi memerlukan waktu 20 menit. Sementara Budi hanya memerlukan 18 menit. Jika keduanya mulai mengecat pada pukul 9, kapan pertama kali mereka akan selesai mengecat kamar pada saat yang sama? Berarti ini gimana nih kira-kira adik-adik? Ya oke, ini adalah dengan cara mencari KPK gitu ya. Ini kita cari KPK. KPK dari 20 dan 18. Oke, kita akan mencari KPK-nya nih adik-adik ya. Cara mencari KPK masih ingat? Boleh juga kayak gini nih, 20, ini 18. Nah, gitu ya. Kita tarik garis gini. Oke, ini kita tarik garis. Nah, berikutnya adalah dibagi 2 semua kan kayak gitu ya. Ini dibagi 2, ini adalah 10, ini bagi 2, 9. Udah sampai sini juga sebenarnya bisa, nggak usah sampai bawahnya 1 juga bisa. Tinggal gimana? Ya tinggal kita kalikan aja nih yang ini. Ya, ntar dulu tak kasih warna yang berbeda. Nah, yang ini 18 tinggal saya kalikan aja dengan ini, atau 20 kali 9 gitu ya. Jadi KPK-nya adalah 180 menit. Nah, 180 menit itu sama aja dengan berapa jam? Ini sama aja dengan 3 jam. Nah, berarti kalau gitu akan selesai pertama kali ya mereka bareng-bareng. Gitu tinggal kita tulis yaitu 09.00 ditambah 3 jam. Gitu ya. Berarti akan selesai pada pukul 13.00 yaitu yang E. Soal nomor 10. Rata-rata nilai dari siswa putri dan siswa putra di kelas X berturut-turut adalah ini. Nah, putri dan putra. Rata-rata kelasnya adalah 83, yang ditanya persentase jumlah siswa putra terhadap jumlah siswa putri. Oke, ini ada cara cepatnya adik-adik. Caranya seperti ini. Oke, ini kita tulis dulu di sini putra, gitu ya. Karena di sini nanti yang ditanya putra terhadap putri. Ini putra, ini adalah putri. Rata-rata putra, ini nyebutnya apa dulu? Putri
baru putra. Berarti rata-rata putra adalah 78. Ini adalah 78, ini adalah 85. Nah, rata-rata gabungan atau rata-rata kelas saya taruh tengah-tengah sini adik-adik nih, 83. Nah, langkah selanjutnya adalah ini diselisihkan nih adik-adik. Selisihnya taruh di sini. Berarti selisih antara putri dan total itu akan jadi punyanya putra. Berarti selisihnya ini 2. Ini selisihnya antara putra dan putri akan jadi punyanya putri. Antara putra dan total akan jadi punyanya putri. Berapa nih selisihnya? 5. Nah, berarti kalau gitu perbandingan jumlah siswa putra dan putri adalah 2:5. Karena di sini yang ditanya adalah persentase, gitu ya. Berarti persentase putra terhadap putri, berarti persentase putra itu sama aja dengan langsung aja 2 per. Karena di sini terhadap siswa putri ya berarti per 5. Tapi kalau misalkan per total ya maka per 7 gitu ya. Ini kali 100%. Nah, 100 dibagi 5 20 ya, dikali 2 jawabannya 40%. Sehingga untuk soal nomor 10 jawabannya adalah B. Soal nomor 11. Oke, ini logika ya, logika matematika. Semua lapangan luas dan terbuka. Jadi kalau semua itu nanti panahnya 1 adik-adik. Jadi kalau semua, ini cara ngitunya ya. Semua itu nanti kalau misalkan saya buat, ini kayak gini, panahnya 1. Tapi kalau misalkan beberapa gitu ya. Kalau beberapa itu nanti panahnya bisa 2. Panahnya bisa 2. Nah, oke, berarti kalau yang ini semua lapangan ya. Ini misalkan adalah lapangan. Ini lapangan, berarti lapangan itu adalah luas dan terbuka. Luas dan terbuka. Oke, terus di sini sebagian lapangan dijadikan ladang. Sebagian lapangan dijadikan ladang. Nah, sebagian lapangan ini dijadikan ladang. Gitu ya. Ada juga nggak tahu apa gitu ya. Nah, sekarang kalau kayak gini nih, semua lapangan dijadikan ladang, bener nggak? Otomatis ini salah. Semua yang luas dan terbuka adalah lapangan. Arah panahnya itu kan dari lapangan ke luas dan terbuka, bukan luas terbuka adalah lapangan, berarti salah. Semua yang dijadikan ladang adalah lapangan. Semua yang dijadikan ladang adalah lapangan. Salah ya? Nah, ini cuma beberapa lapangan adalah ladang. Semua yang luas dan terbuka dijadikan ladang. Salah, gitu ya. Salah. Kali ini sebagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang, betul. Karena yang luas dan terbuka itu semuanya adalah lapangan itu luas dan terbuka. Nah, sehingga kalau gitu ini sama aja dengan sebagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang. Ini bukan lading ya. Nah, sehingga nomor 11 jawabannya E. Soal nomor 12. Jika bepergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Oke, ini namanya silogisme nih adik-adik. Ya, jadi ada silogisme. Silogisme. Nah, kalau silogisme itu kayak gini adik-adik. Misalkan P tanda panah Q ini bacanya adalah jika P maka Q, terus jika Q maka R misalkan, maka kesimpulannya adalah, nah kesimpulannya kalau kayak gini, ini Q-nya coret aja gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, berarti ini tak buat kayak gini. Jika bepergian ke Timbuktu itu adalah P, terus harus datang ke Patena itu adalah Q. Jika datang ke Patena itu adalah Q, harus melalui jembatan Korosi itu adalah R. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan PR ya. Nah, berarti apa? Jika bepergian ke Timbuktu, maka harus melalui jembatan Torosi.
Gitu. Mana nih? Sebagian yang datang ke Pantena melalui jembatan salah. Ya, sebagian yang bepergian ke Timbuktu melalui ya harus ini jika bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Itu berarti artinya semuanya, nggak mungkin nggak ya. Semua yang melalui jembatan Torosi bepergian ke Timbuktu, bukan ya. Tapi harus dari Timbuktu baru Torosi. Semua yang bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 13. Terdapat 6 atlet lompat tinggi A, B, C, D, E dan F. Atlet A mampu melompat lebih tinggi daripada atlet B. Oke, berarti kayak gini. Yang lebih tinggi semakin ke atas ya, tak buatnya ya. Oke, berarti ini kayak gini ya. A. Nah, ini B gitu kan ya. Terus atlet lompatan D sama dan F sama tingginya. Oke, di sini D sama dengan F. Ini belum tahu nanti urutannya ya. Terus berikutnya, lompatan C lebih tinggi daripada E. C lebih tinggi daripada E. Berarti C bawahnya adalah E. Gitu ya. Jika lompatan D lebih tinggi daripada A. Lompatan D lebih tinggi daripada A. D lebih tinggi daripada A. Nah, berarti maka yang benar yang mana? Ya, ini kalau kita urutin ya. Kita urutkan berarti D ini harus di atasnya A. Nah, ini sekarang sudah secara urutan. Nah, tulis dulu. Oke, ini kayak gini berarti di sini adalah D. Gitu ya. Di sini adalah A, di sini adalah B, D sama dengan F. Berarti ini sama aja dengan F. Nah, sekarang C sama E gimana nih? C lebih tinggi daripada E. Nah, apalagi yang di atasnya C? Nggak ada ya? Berarti ini kita belum tahu antara yang C dan E. B, kita lihat dari opsinya aja deh. B melompat lebih tinggi daripada D. Ini jelas salah ya. A hanya dikalahkan oleh D. Salah, oleh F juga ya. F melompat lebih tinggi daripada C. Ini tadi belum ada itunya. D melompat lebih tinggi daripada semuanya. Salah, kan ada samanya dengan F ya. F melompat lebih tinggi daripada B. Ya, ini benar. Tapi kalau yang ini tadi, C itu belum tahu di mana C-nya ya. Sehingga ini belum tahu. Nah, tapi kalau ini F lebih tinggi daripada B, iya udah pasti karena D sama dengan F. Sehingga jawaban untuk soal nomor 13 adalah yang E. Soal nomor 14. Ini diketahui jika P tambah Q sama dengan 5R, PQR adalah bilangan bulat positif, maka 15R min 3Q sama dengan gimana? Oke, ini ada triknya seperti ini adik-adik nih. Kalau kita lihat, ini 15R, padahal di sini R-nya adalah 5. Berarti harus diapakan? Iya, dikali 3 ya. Berarti ini gini nih. P ditambah Q sama dengan 5R. Nah, kalau ini semuanya saya kali dengan 3 nih. Ini saya kali dengan 3 semuanya. Jadinya apa kalau saya kali 3? Berarti 3P ditambah 3Q sama dengan 15R. Oke, sekarang kalau 3Q-nya pindah ke sana, berarti ini 3P sama dengan 15R. Ini 3P pindah ke kanan, jadi negatif 3Q. Nah, ini seperti yang ditanyakan. Gitu kan ya, seperti yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan ini 15R min 3Q. Sehingga jawabannya adalah 3P, yaitu yang E. Soal nomor 15. Diketahui bilangan bulat positif A, B, dan C kurang dari 15 ya. Dan habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 4. Ini habis dibagi 3. Nah, berarti kalau gitu gimana nih? Kalau habis dibagi 3, mesti kelipatannya 3. Oke ya, tapi tidak habis dibagi 4. Oke, nanti gini nih. 3, habis bagi 3 ya, nggak habis bagi 4. Terus berapa? 6. Terus berapa? 9. Terus berapa? 12, gitu kan ya? Tapi ini tidak habis, tapi ini habis dibagi 4. Berarti ini nanti tidak ikut nih.
12-nya nanti tidak ikut. Ini berarti enggak. Gitu ya. Yaudah berarti cuma ini aja. Ya kan kurang dari 15. Terus ini ada kata-kata A lebih besar dari B, lebih besar dari C. Berarti mana yang A nih adik-adik? Iya, A-nya adalah 9. Ini adalah B, ini adalah C. Gitu. Nah, sekarang akan kita cari yaitu nilai AC kurangi B. Nah, kalau AC kurangi B ya berarti A kali C. Berarti 9 dikali 3 dikurangi 6. Ini adalah 27 dikurangi 6. Jawabannya adalah 21. Yaitu yang D. Soal nomor 16. Suatu tanah berbentuk persegi panjang. Di sekeliling tanah akan ditanami pohon dengan jarak antar pohon itu 6 meter. Banyak pohon yang dibutuhkan itu berapa? Gitu ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab. Kalau misalkan diketahui luas. Oke, saya ini akan gambar persegi panjangnya dulu. Atau misalnya kayak gini deh, persegi panjang ya. Oke, bentar. Ini persegi panjang. Nah, persegi panjang kayak gini, nanti akan ditanami pohon. Nah, ini padahal kalau kayak gini, kalau yang ditanya banyak pohon nih ya, adik-adik, ini ada cara cepatnya nih adik-adik. Nah, banyak pohon. Bentar. Kita ganti warnanya dulu. Banyak pohon itu sama aja dengan keliling dibagi dengan jarak. Nah, ini banyak pohon itu adalah keliling dibagi jarak. Berarti kalau gitu, misalkan yang diketahui cuma pernyataan yang satu aja nih adik-adik. Bisa nggak nih? Nih, pernyataan satu aja. Kalau cuma diketahui luas aja, ya otomatis nggak bisa, gitu kan ya? Nah, ini otomatis ini tidak bisa kalau yang diketahui cuma luas saja. Padahal soalnya kita butuh keliling. Sehingga kalau yang nomor 2 kelilingnya ini, maka otomatis jarak pohonnya akan ketemu. Gitu kan ya? Akan ketemu yaitu ini 300 dibagi 6. Gitu. Jadi banyak pohon itu adalah nanti ada 50. Nah, kalau gitu pernyataan 1 tidak cukup, tapi 2 saja cukup. Berarti yang mana nih? Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup, yaitu yang B. Soal nomor 17. Oke, ada gambar kayak gini, nih ya. Ada 4 lingkaran bersinggungan. Terus yang diarsir ini, yang tanya berapa luas yang diarsir? Oke, ini ada triknya nih. Adik-adik ya, triknya gimana? Triknya harus kita gambar ininya nih. Saya gambar kayak gini. Oke. Ini saya gambar juga. Nah, ini gini. Nah, berarti ini adalah bentuknya persegi ya, adik-adik ya. Bentuknya persegi tentunya. Nah, ini sama dengan 7 nih. Ini sama semuanya. Berarti kalau mencari yang diarsir yang di sini nih ya. Ini bisa juga nih. Ini kalau ini misalnya tak lanjutin nih. Ini tak dulu nih yang merah dulu. Nah, gini nih. Yang ini saya masukin ke sini nih. Yang ini saya masukin ke sini nih. Dan yang ini saya masukin ke sini. Gitu ya. Berarti kalau gitu kan penuh semuanya nih ya. Ya kan? Nah, berarti ini sebenarnya sama aja dengan luas arsirannya itu sama dengan luas persegi. Nah, jadi luas arsiran itu sama aja dengan luas persegi. Ya, luas persegi dengan sisinya yaitu berarti berapa? Karena jari-jarinya 7, berarti di sini 7, di sini 7, berarti 14 ya. 14 dikali 14. Jawabannya berapa? 196, yaitu yang soal nomor 18. Selisih uang Ani dan Budi adalah 7.500. Jika 10% uang Ani diberikan kepada Budi, maka uang Budi menjadi 80% uang Ani semula. Berapa jumlah uang keduanya?
Oke, berarti kalau seperti ini nih adik-adik, selisih uang Ani dan Budi. Banyakkan uang siapa antara Ani dan Budi? Iya, banyakkan uang Ani. Karena di sini kalau 10%-nya uang Ani diberikan kepada Budi, uang Budi menjadi 80% uang Ani. Berarti kan banyakkan Ani. Sehingga kita nulisnya A dikurangi B, ini ya selisihnya adalah 7.500. Nah, pernyataan berikutnya, 10% uang Ani diberikan kepada Budi, maka uang Budi menjadi 80% uang Ani semula. Berarti kayak gini. Jadi setelah uang Budi ditambah 10% uang Ani, berarti 10/100 uang Ani, maka uangnya jadi 80% uang Ani semula, berarti 80/100 uang Ani. Nah, oke, kalau ini saya pindah ke sana nih, adik-adik ya. Ini saya pindahkan ke sana 10/100-nya. Jadi B itu sama aja dengan berapa? 80/100 dikurangi 10/100 ya. Jadi jawabannya adalah 70/100A. Nah, ini kalau saya coret ini saya coret, jadi jawabannya tinggal 7/10. Nah, ini bisa saya tulis perbandingannya, gitu ya. Berarti perbandingannya antara B banding A itu sama dengan 7/10. Nah, itu perbandingan antara B dan A. Nah, karena yang ditanya adalah uang apa namanya? Berapa uang semuanya? Ya, ini bisa pakai seperti ini adik-adik. Ya. Nah, karena yang tanya uang total. Ini total perbandingannya itu kan 17 ya. Berarti ini kayak gini aja. A ditambah B itu berapa? Ya, ini kita jumlah perbandingannya. Berarti 10 ditambah 7. Karena yang diketahui adalah selisih nih ya. Selisih, berarti ini saya selisihkan. Selisihnya ya berarti 10 kurangi 7. Dikali, berapa selisih uang keduanya? Ya, selisih uang keduanya adalah ini, 7.500. Maka di sini kali 7.500. Gitu ya. Sehingga yang ini jawabannya adalah 17/3 dikali 7.500. Oke, yang ini bisa kita coret nih adik-adik nih. Ini tak bagi 3, yaitu 2.500. Nah, sekarang 2.500 tinggal kita kalikan dengan 17, jawabannya 42.500. Sehingga jawaban untuk soal nomor 18 adalah yang soal nomor 19. Oke, ada soal seperti ini. Ya, manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli n? Nah, karena di sini ada bunganya ganjil dan genap, kita akan mencoba bilangan ganjil ya. Misalkan n sama dengan 1 nih. Ya, nanti berarti ujinya itu untuk n sama dengan 1 atau 2, ini cukup gitu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba yang nomor 1 nih. Coba kalau saya misalkan masukin 1. Ya. Berarti 2 kali 1 kuadrat berarti 1 ditambah 2 kali 1 ya ditambah 1. Ini biarin kuadrat deh. Ini sama dengan 5. Oke, terus berikutnya kalau tak masukin 2 nih. Berarti 2 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 tambah 1. Ini 8 tambah ini 13. Ya jumlahnya 13 ya, tambah ini 9 tambah 4 berarti 13. Oke, ini berarti ganjil. Oke ya, ini ganjil ya adik-adik ya. Ini ganjil. Benar ya? 2 ini 5, masukin ini berarti 8 tambah 1 9, 9 tambah 4 13 ganjil. Oke, sekarang kita cek yang 2 nih. 2 kalau 1 nih berarti 1 tambah 1 kuadrat ditambah 1. Ini 4 tambah 1 5. Kita masukin 2 nih adik-adik. Masukin 2 berarti 2 tambah 1 kuadrat ditambah 2. Nah, ini 9 tambah 2 11. Ya kan? 9 tambah 2 11 berarti ini keduanya juga ganjil.
Oke, kita cek yang ketiga deh ya. Kita cek yang ketiga. Oke, yang ketiga kita cek. Kalau misalkan kita masukin 1, berarti 2 kali 1 tambah 4 kali 1 kuadrat. Ini jawabannya 6. Kita masukin 2, berarti berapa nih? 2 kali 2 tambah 4 kali 2 kuadrat. Ini 4 kali 4, 16 tambah 4, 20. Ini genap. Ya, ini genap. Oke, berarti yang ini tadi ini benar, yang ini benar, ini benar. Kita cek yang nomor 4 ya. Kita cek nomor 4. Tadi kita masukin N-nya sama dengan 1 deh. 1 dulu. 1 kita masukin. Berarti 2 kali 1 tambah 1 dikuadratin. 2 kali 1, 2 tambah 1 berarti ini 9 ya. 9. Kita masukin 2. Oke, berarti di sini 2 kali 2 tambah 1 dikuadratin. Ini 4 tambah 1, 5 dikuadratin 25. Nah, berarti apa nih? Ganjil ya. Ganjil, tapi di sini bilangnya genap. Berarti kan salah. Nah, sehingga jawaban nomor 19 yaitu 1, 2, dan 3 yang benar. Nah, atau seperti sebelumnya tak jelasin, kalau nomor 1 benar, pasti nomor 3 benar. Terus kalau udah kayak gitu, kalau 1, 3 benar, kita cek 2. Kalau 2 salah, pasti 4 salah. Tapi kalau 2 benar, gitu ya, nomor 4 harus kita cek. Kayak gitu. Oke, sehingga jawaban nomor 19 yaitu ya. Soal nomor 20. Diketahui X-nya itu antara 0 dan 1. Kalau antara 0 dan 1 berarti pecahan itu ya, adik-adik bentuknya. Oke, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, ini kalau ada kayak gini nih. Nih sebelumnya nih, kalau ada X pangkat A gitu ya, di pangkat B, ini jadinya apa nih? Pelajaran kelas 9 nih ya. X sama ini AB ya, dikalikan. Terus kalau ada X pangkat A dikali X pangkat B, ini jadinya adalah X pangkat A tambah B. Nah, sehingga untuk yang ini P ini sama dengan berapa ini? X dikali X kuadrat pangkat 3. Berarti ini X dikali ini X pangkat, ini kita kalikan 6. Sehingga P itu adalah X pangkat 7. Gitu ya, itu P-nya. Terus Q-nya gimana Q-nya? Oke, ini Q. Q-nya ini adalah X dikali X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Oke, ini kita hitung. Kita hitung berarti ini apa nih? Nah, ini kan perkalian, berarti tinggal kita jumlah aja X-nya nih. Ini 1 tambah 2 tambah 3, berarti X pangkat 6. Nah, besar yang mana nih berarti nilainya antara P sama Q? Nah, ini harus dicermati lebih jelas lagi karena X-nya itu antara 0 dan 1, berarti kan bentuknya pecahan nih, perperan gitu ya. Maka berarti kesimpulannya ini adalah Q yang lebih besar dari P. Ya, Q lebih besar dari P. Ya. Kenapa kok seperti ini? Nah, ini jadi semakin besar penyebut gitu ya. Semakin besar penyebut, maka nilai pecahan semakin kecil gitu ya. Nilai pecahan semakin kecil. Semakin kecil. Nah, itu ya. Mungkin bisa juga diambil nih. Misalkan saya ngambil contoh ya. Ngambil contoh misalkan 1/5 dan 1/3. Besaran mana? Otomatis adalah besaran yang ini nih. Ya, besaran yang 1/3 dibanding yang ini. Nah, gini ya. Ini lebih besar. Jadi kalau semakin yang bawahnya itu semakin besar, malah semakin kecil nilainya.
Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 20 yaitu yang mana? Yang B ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal kali ini. Barangkali ada soal-soal yang mungkin ada kesalahan, nanti bisa komen di bagian komentar gitu ya. Atau ada pertanyaan nanti bisa kirim lewat WA. Oke, saya kira itu aja dulu dari saya. Semoga kalian semuanya sukses di UTBK tahun ini dan bisa diterima di universitas yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.